Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Sakas Prajaya dan teman saya. Intan Setio Ari Dewi. Nah, kami dari kelompok 2 membuat suatu game dari game board yang bernama game Baby Turtle. Nah, apa sih Baby Turtle itu? Hanya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Intan. Ya, yang pertama, latar belakang. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Penyu merupakan salah satu hewan purba yang seusia dengan dinosaurus. Dan saat ini penyu mengalami fase penurunan bahkan terancam punah. Yang kedua, hal tadi tentunya sangat berdampak pada lingkungan. Dalam pelestariannya, kita perlu memberikan beberapa solusi untuk mengedukasi masyarakat tentang pelestarian penyu ini. Dengan memberikan beberapa sarana belajar untuk mensosialisasikan pelestarian penyu ini. Lalu yang ketiga, dengan memanfaatkan perkembangan dunia game yang luas, maka kami membuat sarana belajar berbentuk board game dengan nama permainan Baby Turtle. Lalu yang keempat, permainan Baby Turtle ini merupakan modifikasi dari permainan ular tangga dengan cara bermain yang mudah dan sudah dikenal banyak orang. Yang kelima, selain dari semua itu, kami membuat permainan ini juga sebagai penyelesaian dari tugas mata kuliah pemikiran desain dan kreativitas. Selanjutnya, tujuan pengembangan yang kami pakai sebagai media bersenang-senang untuk menghilangkan rasa bosan, serta sebagai sarana pendidikan tentang pengetahuan umum yang mengajak masyarakat untuk peduli pada kelestarian penyu di dunia. Kelompok target yang kami pilih adalah anak-anak berusia 10 tahun ke atas. Karena pada umumnya anak-anak berusia 10 tahun ke atas sudah mendapat pengetahuan mengenai pelestarian Baby Turtle ini. Nah, adapun masalah yang perlu dipecahkan pada kali ini, yaitu kita harus dapat mengantarkan bayi penyu itu untuk menuju ke lautan. Nah, urgensinya yaitu banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap populasi penyu di dunia. Adapun beberapa contoh kasusnya yaitu di mana telur penyu itu dibuang, dipecahkan atau dimakan secara langsung, dan juga adapun penyu yang berusaha untuk bergerak menuju laut itu diinjak. Nah, sebab masalahnya dari ini yaitu yang pertama, berkembangnya board game yang lebih menarik dan menantang. Yang kedua, game digital yang lebih bagus dan menarik. Yang ketiga, jual beli telur penyu secara ilegal tanpa memperdulikan populasi penyu yang hampir punah. Yang keempat, ketidakpedulian masyarakat ketika mendapati beberapa bayi penyu yang bergerak menuju pantai dengan cara menginjaknya. Nah, yang kelima, kurangnya media pembelajaran tentang pengetahuan umum ilmu pengetahuan alam, khususnya pada kali ini yaitu pada bidang pelestarian sebuah penyu. Akibat dari masalah ini, yang pertama, populasi penyu pastinya akan punah karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat dan kurangnya kepedulian terhadap populasi sebuah penyu. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam yang dimiliki siswa menjadi sedikit. Dan karena ini, kita harus membantu untuk mengedukasinya supaya pengetahuannya lebih meningkat. Dan yang terakhir, ekosistem di lautan ini menjadi kurang seimbang karena beberapa populasi menjadi penurunan pada ekosistemnya. Selanjutnya, opsi solusi yang dapat dilakukan dalam penyuluhan pelestarian penyu ini, yang pertama memberikan penyuluhan atau kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga dan melestarikan penyu di dunia. Lalu yang kedua, memberikan sebuah alat literasi seperti buku pegangan atau lainnya sebagai sarana belajar yang berisi tentang pentingnya menjaga dan melestarikan penyu di dunia. Selanjutnya yang C, memberikan sebuah permainan sebagai sarana belajar yang berisi tentang pentingnya menjaga dan melestarikan penyu di dunia. Berdasarkan dari opsi solusi yang kami temukan tadi, kami memilih opsi C dengan membuat sebuah permainan sebagai sarana belajar yang berisi tentang pentingnya menjaga dan melestarikan penyu di dunia ini, Baby Turtle.
Ya, seperti ini. Fasilitas permainan yang akan kami berikan pada permainan board game Baby Turtle ini adalah papan permainan, kotak tebak-tebakan warna, dan sebuah dadu, kartu pertanyaan, tantangan, dan kartu informasi, selanjutnya pion, lalu kardus kemasan. What's the mindset that back in the day I was a follower instead of a leader? Seperti pada gambar ada kardus kemasan, dadu berukuran 3 x 3 x 3 cm, pion, lalu kotak tebak-tebakan warna. Bahan baku permainan yang kami gunakan pada kardus kemasan itu berupa kertas karton, lalu dilapisi dengan plastik kemasan. Kardus kemasan kami memiliki ukuran dengan panjang 33 cm, tinggi 7 cm, dan lebar kardus kemasan 17 cm. Selanjutnya ada fasilitas berupa dadu dengan menggunakan bahan baku plastik dengan ukuran 3 cm x 3 x 3 cm. Lalu ada juga fasilitas berupa kotak kocok dadu dan tebak warna dengan menggunakan bahan baku sama seperti kemasan, yaitu kardus karton dengan tinggi 10 cm, dengan tinggi panjang dan lebar 10 cm x 10 x 7 cm. Selanjutnya bahan baku papan permainan yang kami gunakan itu berupa kertas karton dengan dilapisi plastik. Lalu pion kami menggunakan bahan baku plastik. Lalu bahan baku kartu tantangan, pertanyaan, dan informasi kami menggunakan kertas karton dengan dilapisi plastik seperti kartu pada permainan lainnya. Nah, pada aturan bermainnya, sebelum itu mari kita lihat video yang berikut ini. Kan kalian sudah melihat sebuah video yang memperagakan cara bermain dari game ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci. Yang pertama, pemain diawali dari start. Yang kedua, cara agar pemain ini bisa melangkah ke kotak selanjutnya. Yang A, pertama-tama pemain harus menaruh dadu di dalam kotak tebakan warna-warni, kemudian menutupnya dengan kotak yang sudah ada. Kedua, yang B, kemudian kotak itu dikocok-kocok sehingga ya sekitar 5 detikan lah.
Yang seterusnya, kemudian pemain harus menebak warna itu, di warna apakah pemain itu melangkah, di warna apakah dadu itu ditempati, dan kita harus menebaknya agar bisa melangkah ke kotak selanjutnya. Yang C, apabila dadu jatuh di antara beberapa warna, misalnya jatuh di antara warna merah dan kuning, maka pemain yang menebak antara warna merah dan kuning bisa melanjutkan permainan. Nah, jika pemain sudah berhasil menebak warna yang ada di sana, setiap angka dadu dari kocokan tersebut yang berjumlah angka dadu genap akan mendapatkan sebuah kartu pertanyaan, sedangkan angka yang dadu yang ganjil akan mendapatkan sebuah kartu tantangan. Yang E, apabila pemain benar menebaknya, maka ia harus mewajibkannya untuk menjawab atau melakukan pertanyaan atau tantangan yang harus dilakukan. Apabila pemain tidak bisa menjawab, maka pemain tidak dapat melangkah ke kotak selanjutnya. Yang ke F, apabila pemain salah dalam menebak warna yang ada di dalam kotak, maka pemain harus mengalah kepada pemain selanjutnya untuk melakukan putaran dadu tersebut. Yang ke G, jumlah langkah ditentukan oleh angka dadu. Apabila pion sudah di nomor 29, kita harus mendapatkan angka dadu yang berjumlah 1. Apabila lebih dari itu, maka pemain harus melangkah mundur ke belakang. Yang ketiga, apabila pion berhenti di gambar bintang laut, maka pemain dapat mendapatkan suatu kartu informasi yang berisi tentang pengetahuan tentang penyu. Yang keempat, apabila pion berhenti pada gambar orang atau baby turtle savior, maka pemain berhak untuk melangkah secara gratis dengan 3 langkah. Yang kelima, jawaban dari kartu pertanyaan tersebut di sisi lain ada pada kartu pertanyaan. Yang keenam, apabila pemain tidak dapat menjawab pertanyaan atau melaksanakan tantangan, maka hal ini dapat dikembalikan kepada kesepakatan para pemain. Yang ketujuh, apabila hingga pada akhirnya pemain yang mencapai garis finish yang pertama, maka dia akan berhasil mengantarkan penyunya menuju laut dan menang dari game ini. Berikut kartu pertanyaan. Kemudian yang kedua ada kartu tantangan. Nah, yang ini adalah kartu informasi. Di sini kartu informasinya sangat tertera jelas tentang pengetahuan mengenai penyu. Selanjutnya, kebaruan yang kami tambahkan dalam permainan ini, karena permainan ini mengambil konsep dari permainan ular tangga, di mana permainan diawali dari start, lalu diakhiri di finish. Pada baby turtle ini ada beberapa rintangan yang akan kami tambahkan, seperti menggunakan pion sebagai penyu yang harus diselamatkan, lalu menggunakan dadu dan kotak tebak-tebakan warna untuk mendapat kartu pertanyaan dan tantangan. Selanjutnya menggunakan kartu pertanyaan dan tantangan untuk menuju ke langkah selanjutnya. Lalu kami menggunakan tanda orang penyelamat untuk mendapat keuntungan dengan berjalan 3 langkah ke depan. Lalu yang terakhir menggunakan tanda bintang laut untuk mendapatkan sebuah kartu informasi. Berdasarkan permainan board game yang kami buat, menjual game ini dengan harga Rp93.000. Tapi karena ini dalam masa awal penjualan, kami memberikan diskon 10% menjadi Rp83.700. Target pemasaran yang akan kami gunakan itu untuk anak berusia 10 tahun seperti yang sudah kami katakan tadi. Lalu kami akan menjual permainan ini dengan cara open pre-order, lalu penjualan di website resmi, dan penyaluran game pada KidStation yang berlisensi. Nah, itulah pemaparan dari kami. Nah, yuk mari kita beli game ini, karena game ini sangat edukatif, sangat keren, sangat mengasihkan, dan juga tentunya bisa bermain dengan teman-teman secara banyak. Nah, sekian, apabila ada salah kata, saya ucapkan dengan terima kasih.